Basically sebenarnya soal keuangan itu jadi salah satu penyebab kenapa mereka kurang harmonis nih gitu. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara di Kata Tarot. Untuk episode yang kali ini, saya ada di rumah goa di dekat stasiun Jurangmangu, daerah Bintaro. Nggak jauh juga dari Ciputat. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan juga bisa tinggalin komen. Nah, sekarang saya mau bahas tentang Mawar Afi yang beberapa waktu lalu tuh sedang banyak diperbincangkan. Ntar, intermezzo dulu ya, ada kereta lewat. Nah, oke. Kita lanjutin lagi. Jadi beberapa waktu lalu kan sempat yang heboh tuh tentang Mawar Afi yang sebenarnya sudah resmi berpisah dari suaminya, yang keputusannya itu Januari, tapi di Februari suaminya sudah menikah lagi dengan mantan babysitter mereka gitu, yang which is yang mana ya pernah kerja di rumahnya Mawar dan mengasuh anak-anaknya gitu. Kalau dari cerita mantan suaminya itu sebenarnya bukan kebetulan atau bukan karena selingkuh gitu ya. Cuman kan ya judulnya emang dia udah resmi pisah kok gitu ya. Nah, sekarang kita cari tahu yuk lewat tarot sebenarnya gimana sih gitu, yang bener tuh yang mana gitu ya. Kita lihat apa kata tarot untuk cerita mereka. Ada Seven of Pentacles di sini. Yang jadi isu sebenarnya mungkin kalau dibilang soal materi agak klise ya, tapi yang muncul nih awal emang karena soal materi nih gitu. Bisa jadi, coba kita lihat lagi ya, bisa jadi memang the Star. Jadi basically sebenarnya soal keuangan itu jadi salah satu penyebab kenapa mereka kurang harmonis nih gitu. Mereka kurang harmonis. Oke. Padahal sebenarnya terlepas dari soal materi tadi, ini ada The World gitu ya, terus ada The Star tadi, itu kartunya bagus-bagus. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kalau dibilang hubungan mereka gimana tuh baik-baik aja gitu. Jadi nggak ada masalah yang cukup besar, nggak ada yang bikin rumah tangga mereka tuh gonjang-ganjing gitu. Jadi so far sih sebenarnya baik-baik aja, meskipun tadi salah satu isunya adalah soal materi. Nah, Eight of Wands lebih ke karena kesibukan masing-masing gitu ya, terutama kesibukan suami yang bikin jadinya suatu yang harmonis tadi terus jadi merenggang gitu. Kalau dilihat apakah masuk nih kita ke bahasan, apakah sebenarnya hubungan suaminya gitu sama babysitter ini, ada Five of Cups. Jadi kesibukan tadi gitu ya, itu bikin jadinya secara feeling tuh
ketemu yang dua-duanya flat nih gitu, yang karena tadi sebenarnya nggak ada masalah, tapi karena terbiasa begitu gitu ya polanya, sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, yang ada jadinya secara feeling tuh nggak terlalu dekat lagi tuh mereka gitu. Itu yang bikin jadinya pihak luar mudah masuk ke dalam kehidupan mereka, terutama yang serumah gitu. Nah, Five of Swords lagi. Sword di sini kegiatan aktivitas. Nah, Five itu 5 tuh biasanya stuck gitu. Jadi saya sih nggak bilang suaminya Mawar tidak sibuk ya. Cuman kesibukannya mulai menurun nih gitu. Tidak sibuk sebelumnya. Nah, kesibukannya mulai menurun, ya itu yang akhirnya dia muncul godaan-godaan, muncul kedekatan yang seharusnya sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi kalau ngelihat di sini, meskipun sebenarnya bisa dibilang kedekatan mereka belum terlalu belum terlalu lama, tapi secara secara feeling sudah ada ketertarikan tuh antara mantan suaminya dengan babysitternya itu gitu. Jadi itu yang membuat jadinya mereka lebih mudah nih dekatnya gitu. Nah, ada beberapa statement dari Two of Pentacles lagi nih gitu, duit. Jadi isu soal keuangan meskipun nggak terlalu ini ya kebaca dari luar, tapi ini bisa jadi salah satu ini gitu, salah satu hal yang memicu ketidakharmonisan mereka gitu. Jadi itu sama kesibukan tadi yang mulai menurun karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, meskipun sebelumnya mereka tidak ada masalah. Sebenarnya kalau dibilang apakah mereka berdua punya masalah gitu ya, itu enggak gitu ya. Tapi tadi ada momen di mana secara pekerjaan mulai berkurang gitu ya, intensitas pekerjaannya tuh nggak sibuk lagi gitu ya suaminya, dan itu yang bikin jadinya perhatiannya teralihkan gitu. Jadi itu yang jadi menyebabkan pihak luar gampang masuk ke dalam hubungan mereka gitu. Nah, kalau bisa dibilang sebenarnya gini sih, masalah itu sebenarnya nggak perlu besar, nggak perlu kecil, tergantung gimana dua belah pihak itu saling menyikapi masalah yang ada. Jadi nggak nggak didiemin gitu. Jadi maksudnya gini, satu pihak tidak menganggapnya itu masalah, tapi kalau pihak lain menganggap itu masalah, utarain, jangan dipendem. Karena kalau semakin lama itu bisa memunculkan hal-hal yang ya tadi ya gitu, nggak diinginkan. Karena kalau namanya menyangkut hati itu bisa yang istilahnya nggak perlu waktu terlalu lama. Kalau udah suka ya suka aja gitu. Jadi nggak perlu penjelasan juga. Maksudnya nggak perlu penjelasan itu kenapa kok bisa ya gitu, kok ini ya. Kadang apa yang intermezzo dulu, ada kereta lewat. Jadi di sini tuh memang dekat sama stasiun Jurang Mangu. Sering banget nih intensitas keretanya gitu. Jadi di sini kita bisa sama-sama belajar bahwa masalah itu mau besar mau kecil tergantung gimana kita menyikapinya. Jangan biarkan orang luar itu tadi ya masuk ya. Yang penting dua orang ini gitu ya, pasangan ini satu sama lain saling terbuka, saling utarain kalau ada masalah. Jangan ada masalah tapi dipendem. Nah, karena kebiasaannya ada masalah tapi dipendem, itu yang bikin jadinya pihak luar, orang ketiga jadinya mudah masuk gitu. Semoga kita bisa ngambil hikmah dari kisah Mbak Mawar Afi dan bisa dipetik diambil pelajaran dari situ. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, dan tinggalkan komen.
siapa yang kira-kira bisa saya angkat untuk cerita atau sharing di Kata Tarot. Sampai ketemu, terima kasih.